menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sejak November tahun 2022. Ya, terima kasih Pak. Gini Pak, di Dinas Ketenagakerjaan ini Pak, ada beberapa bukan permasalahan sih Pak ya, tapi mungkin bisa dikatakan solusi atau terobosan Pak ya. Apa permasalahan yang paling sering Pak yang timbul dalam ketenagakerjaan yang selama ini Bapak pimpin? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi ada dua masalah besar yang memang selalu ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya di seluruh Indonesia mungkin ya, dan juga ada di Kota Tasikmalaya juga. Yang pertama itu adalah masalah pengurangan pengangguran. Jadi pengangguran itu salah satunya memang salah satu masalah yang memang selalu ada di mana saja. Jadi yang pertama pengangguran, yang kedua itu adalah perselisihan dalam perusahaan. Bisa dicontohkan Pak perselisihan di antara owner atau CEO atau perusahaan dengan karyawannya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi mungkin yang pertama dulu yang diceritakan yang pengangguran dulu ya. Yeah. Ya pengangguran itu memang masalahnya itu adalah yang pertama investasi untuk di Kota Tasikmalaya masih sangat kurang ya. Yang kedua memang adanya mix and match antara kompetensi yang dipunyai oleh orang Tasik dengan pemberi pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang di Kota Tasikmalaya, sehingga kami selalu selama ini selalu bersama dengan forum HRD yang ada di Kota Tasikmalaya, sehingga apa yang di lowongan kerja yang ada di Kota Tasikmalaya selalu disebutkan dulu kompetensinya, sehingga nanti kita bisa menyosialisasikannya kepada masyarakat. Terus yang kedua Pak? Yang kedua itu adalah perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Itu biasanya istilahnya bipartit ya. Ketika mereka belum menyelesaikan secara bipartit, maka mereka akan menyelesaikan dengan tripartit, artinya pengusaha, pekerja dimediasi oleh dinas sebagai mediator di sini. Masalah-masalah yang ada yang cukup signifikan di lapangan itu adalah pertama mungkin UMK ya, upah minimum kota yang tidak dibayarkan. Yang pertama itu. Yang kedua masalah cuti pekerja yang tidak diberikan. Yang ketiga umur dari pekerja itu yang mereka yang masih biasa kali yang mencuri umur lah dari pengusaha itu. Ya. Yang keempat biasanya UMR, itu apa? Bukan UMR apa? Kalau lebaran itu lemburan. Ya, itu juga menjadi masalah juga Pak ya THR. Masalah karena kewajiban untuk bayar satu bulan. Itu barangkali. Ya, oke Pak. Terus dalam perjalanan kurun tahun 2023, berapa jumlah pencari kerja atau loker yang tercatat di Disnaker Pak, ya, Kota Tasikmalaya? Silakan. Terima kasih. Jadi kita ini selain membuka lowongan kerja juga ada semacam pelayanan untuk pemberian kartu bukan prakerja ya, kartu pencari kerja ya, kartu pencari kerja atau kartu kuning atau kartu angka 1 itu istilahnya. Itu sekitar 4.000-an setahun, dan mereka itu setelah itu melaporkan dari mereka sendiri, ada yang mau dari LPK, ada yang dari mana-mana gitu. Itu sekitar yang bekerja itu tahun sekitar 2.000 orang. Jadi hanya setengahnya yang bekerja per tahun itu gitu. Iya Pak. Terus Pak, lowongan kerja apa saja Pak yang banyak menyerap tenaga kerja, apa loker luar negeri atau loker dalam negeri Pak? Terima kasih. Jadi pada saat ini loker dalam negeri juga masih sering melakukan perekrutan di Kota Tasik. Yang terbaru adalah dari restoran yang mau buka, namanya
kalau nggak salah itu Marugame Udon yang dari Jepang itu. Itu mohon maaf di revisi kalau salah namanya. Siap. Itu mereka melakukan tes untuk 200 orang. 200. Ya, jadi untuk di Kota Tasik dan kota lainnya. Ya, siap. Terus Pak, yang terakhir Pak, kalau kita flashback ke belakang Pak, di era Pak Soeharto itu kan kerap kali kita mendengar transmigrasi Pak ya. Oh iya, transmigrasi. Terus apakah masih ada penduduk Kota Tasikmalaya yang bertransmigrasi? Kalau ada Pak, berapa kakak dalam 1 tahun ini Pak? Silakan Pak. Sebelum menjawab pertanyaan itu tadi ada yang kelupaan itu jadi belum terjawab tadi itu adalah loker luar negeri ya. Loker luar negeri ya. Ya itu yang belum terjawab tadi. Ya. Itu loker luar negeri itu sekarang ini Jepang itu memerlukan 10.000 orang untuk setahun, dan kita mungkin Kota Tasikmalaya baru bisa melayani sekitar 1.000 sampai 2.000 orang itu dari sekolah-sekolah menengah dan juga dari LPK yang berbahasa Jepang. Contohnya kemarin yang hadir itu adalah PT Embun, terus MMA juga dari Seiko kemarin hadir di situ. Nah itu barangkali itu juga loker luar negeri itu sekarang sudah mulai terisi, ya mungkin sekitar 1.000-an dari tahun 2023 itu. Ya, itu Pak, yang nanti jawaban yang terakhir jawab aja Pak. Ini itu Pak, lowongan di Jepang itu dalam bidang apa Pak ya? Itu banyak sekali, mereka itu memang itu karena memang tenaga kerja di Jepang itu makin hari makin berkurang ya, jadi mereka itu usianya jadi sangat sedikit sekali tenaga mudanya, sehingga mereka memerlukan dari mulai Pati Jompo terus dan juga dari pertanian, juga dari farmasi juga. Jadi sekarang ini memang bukan untuk TKI tapi PMI, pekerja migran Indonesia gitu seperti itu. Ya, oke. Terus Pak, ada persasaran khusus Pak, ya bila mana pencari kerja itu mau menjadi tenaga kerja asing atau Jepang itu, apa persyaratan yang mendasar Pak? Untuk saat ini memang kita belum mengisi tenaga yang ahli, tapi masih tenaga kerja yang dasar seperti contohnya mungkin hanya belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang seperti itu. Iya Pak. Terus Pak, tadi pertanyaan yang tertunda yang terakhir itu Pak, berkaitan dengan transmigrasi Kota Tasikmalaya gimana Pak? Jadi kita ini setelah bencana dulu kita COVID-19 itu kita masih moratorium untuk transmigrasi, sehingga belum ada lagi program transmigrasi untuk tahun 2023 dan 2024. Tapi untuk tahun 2025 mungkin ada nanti. Karena kemarin kita diminta untuk menyisir siapa-siapa yang mendaftar transmigrasi, tapi belum ada gitu saat ini. Mungkin Bapak punya saran atau himbauan atau ajakan kepada masyarakat khususnya pencari kerja Pak, biar mereka tidak salah alamat, artinya tidak salah alamat dengan perantara broker atau apa gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kita ini pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Diknaker menyarankan agar mencari kerja tidak memakai calo yang ilegal, artinya memakai BLK atau PMI yang legal gitu. Jadi ada pegawai migran Indonesia yang memang itunya legal, seperti itu legal. Kalau di kota memang belum ada untuk PMI yang legal, tapi BLK itu ada banyak sekali yang legal yang sudah bisa memberangkatkan gitu. Siap. Dan kita ini salah satunya memang saya sarankan masyarakat untuk bekerja gitu, tidak menganggur, sehingga perekonomian dan kondisi ekonomi bisa meningkat. Nah yang terakhir barangkali dari saya itu jangan hanya bekerja untuk cita-cita di Tasikmalaya, tapi juga bekerjalah di Jawa Barat, di nasional juga di luar negeri, sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu atau anda sekalian bisa menikmati
apa yang namanya hasil dari bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.